Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Nah, pada kesempatan yang sangat fresh, pagi-pagi hari ini, kita bersama dengan Bapak Dr. Agus Susanto, yang selaku pemerhati pertanian Indonesia maupun dunia. Nah, ini kita akan berbincang-bincang, Pak. Kita akan berdiskusi terkait perkembangan pertanian pada umumnya di Indonesia ini. Karena kita ketahui bahwa orang Indonesia ini kan suka berkumpul, suka bergerak. Nah, ini ada nanti kaitannya dengan perkembangan pertanian saat ini, Pak. Di mana saat ini banyak kelompok tani, banyak para penggiat pertanian itu saling berkumpul, saling bekerja bersama-sama, membentuk suatu komunitas ditunjang dengan era internet dan globalisasi ini sehingga sangat pesat. Nah, sehingga nanti eh, diramalkan akan terjadi suatu lonjakan besar lah sektor pertanian di Indonesia ini. Dan nanti kita juga akan berdiskusi dengan Bapak bagaimana sih perkembangan pertanian saat ini di luar negeri sana atau di dunia pada umumnya. Nah, monggo Bapak Dr. Agus Susanto terkait pandangan-pandangan Bapak. Ya, sebentar Mas Dika. Ya. Oke, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini ceritanya kan pertanian ini salah satu apa Mas? Rohnya suatu negara, ya kan. Ya kalau dibalik toh Mas, kalau negaranya nggak maju tanpa disokong oleh itu tadi pertanian dalam rangka menyediakan bahan pangan, nah masih rontok Mas, nanti jatuhnya itu kan ya di perut kan gitu. Iya, betul. Makanya ada komoditas-komoditas strategis. Ya. Kalau harga beras bergejolak di Indonesia itu kan menjadi repot semua ya kan Mas, menjadi pembahasan. Nanti impor beras juga menjadi apa ramai dibicarakan. Ini harga naik sembako nanti tiap lebaran juga menjadi sesuatu yang apa namanya ramai begitu. Ya. Kalau kita melihat sejarah kita Mas, harusnya Indonesia itu kan sudah dari nenek moyang dulu sudah digambarkan Mas, bahwa kita itu kan istilahnya seperti lagunya Kus Plus itu Mas, ya apa tongkat kan, nah, itu tadi tongkat pun ditancapkan sudah jadi apa ya Mas, tanaman apa belum lagi kolam susunya ya kan. Sehingga ada istilah yang menggambarkan ini Mas, gemah ripah lojinawi itu apa maksudnya subun makmur apa Karto Raharjo dan sebagainya. Jadi saya bilang Mas, apa mungkin Indonesia ini ingin apa namanya ada kelaparan, ada apa busuk papar, itu rasanya nggak mungkin gitu loh Mas. Makanan ada di mana-mana sebenarnya. Mungkin karena kita itu ini terlalu apa Mas, terlena dengan kesuburan tanah sehingga tidak sempat menggali apa-apa yang harus kita budidayakan gitu. Harusnya kita semua ada, harusnya inilah dari dulu cerita kita swasembada pangan ya kan Mas, swasembada beras tahun 84 misalnya. Kenapa kita sulit sekali gitu, padahal tanahnya luas ya kan Mas. Nah, tapi memang ceritanya kepemilikan lahan petani kan untuk padi di Jawa itu kan juga semakin berkurang sempitnya gitu. Sehingga sekarang ada program apa itu food estate gitu. Bukan. Jadi yang akan kita soroti Mas sebetulnya cerita di pagi hari ini adalah bagaimana Indonesia ke depan dalam pembangunan pertaniannya gitu. Apakah menjadi negara yang maju? Kita kan kalau saya yakin Indonesia itu cepat maju Mas. Karena dengan beberapa hal orang Indonesia itu kreatif Mas. Iya, betul. Dan sering viral di dunia sekarang. Sering. Kalau dulu kan inilah berkat adanya internet, adanya medsos ini kemampuan masing-masing orang sama gitu. Kalau dulu Mas, kalau untuk menjadi penyanyi terkenal ya kan,
itu kan harus dari Inggris, dari Amerika. Kalau dari Amerika nggak bisa, Mas. Itu. Iya kan? Tapi sekarang kalau suara kita bagus dari kamar mandi pun bisa terkenal sekarang kan gitu. Dan ini terbukti. Indonesia selalu sering tampil dengan viewer yang luar biasa di dunia ini. Karya-karya bangsa kita gitu, Mas. Nah, kita kalau cerita pertanian, Mas, ya. Kalau dulu kita selalu inferior, Mas. Ini yang saya ceritanya nggak enak terus. Nanti kalau jambu ceritanya jambu Bangkok lagi, Mas. Kayak gitu. Bibit itu kalah dengan Thailand, kan selalu gitu. Nah, ini harusnya tidak ini. Nah, sekarang saya lihat ini, Mas, ini bahasanya. Kita bandingkan posisi kita di dunia ini. Cerita zaman dulu tadi yang kita inferior itu tadi, harusnya tidak, kan gitu. Nah, kita kreatif, Mas. Sekarang masyarakat itu sering membentuk komunitas-komunitas, menghasilkan sesuatu, dan itu luar biasa, dan diprediksi Indonesia sangat bagus, termasuk di pertanian ini. Iya. Nah, yang akan kita ceritakan ini, Mas. Kita kan juga harus melihat aspek-aspek mana yang perlu diperhatikan. Nah, kita juga mempelajari negara-negara lain, Pak Mas. Ya Pak, betul. Kalau kita cerita di negara maju, Amerika, misalnya Australia, tentang dunia pertanian, itu kan ya tidak heran lagi gitu. Ya, Pak. Nah, jadi kalau cerita jagung di Amerika gitu, mekanisasi maupun organisasinya, yang lain-lainnya kok ya kita nonton di YouTube itu enak sekali gitu, kan gitu. Jika tidak heran. Tetapi yang kita mengarah ke sana karena kita karuniai di ekuatorial, di Khatulistiwa ini yang mataharinya lumayan cukup banyak gitu. Jadi kita mengacu ke flashback cerita zaman dulu, Mas. Nah, mungkin Mas Dika belum lahir gitu. Kita melihat sejarah dari negara Ethiopia. Sampai kalau ditanya Ethiopia terkenal apanya coba, Mas? Oh, terkenal cerita ini ya Pak, cerita seremnya. Oh, cerita seremnya. Iya. Ini kan udah ada stigma gitu sampai di generasi saya gitu. Oh iya. Pokoknya kalau dari Ethiopia itu bayangannya udah susah lah pokoknya gitu. Jadi kalau kita bahkan kalau kondisi kita susah ya bisa dibilang wah ini kayak orang Ethiopia gitu. Iya. Karena stigmanya saking. Itulah makanya ini yang mau kita bahas, Mas. Iya. Jadi kalau Ethiopia ini ya, Mas, itu kan terkenal bangsa yang terkenal juga itu. Iya, Pak. Nah, ya nanti selain yang pangan itu kita bahas ya. Itu kan, Mas, Ethiopia kalau olahraga lari, Mas. Itu kalau nggak dari Ethiopia ya dari Kenya, Mas. Kan tetangganya itu. Juara Olimpiade lari 10.000 maraton. Mesti itu juara terus. Gimana? Orangnya kan langsung di yang panas gitu kan, Mas. Biasa lari di gurun-gurun itu kan jadi juara, Mas. Mana ada kolesterol mereka kan gitu. Itu kan bayangan saya Ethiopia, Kenya kan salah satunya itu. Tapi kalau itu tadi yang stigma itu saya mengalami masalahnya, Mas, melihat dulu sehari-hari. Itu tahun berapa ya? 83 atau 84 gitu, lupa. Kan udah lama, sampai belum lahir. Nah, jadi itu kan ini, Mas. Di Ethiopia itu terjadi kelaparan dulu. Terjadi kelaparan. Jadi di TV itu, di dunia dalam berita itu, waduh, Mas, orang pada kurus-kurus dirubungi lalat terus meninggal itu banyak itu. Aduh, sedih kali. Makanya ada Indonesia ada lagunya itu Iwan Fals itu, Mas, tentang Ethiopia ada itu. Nah, kemudian kita zaman dulu, Mas, empatinya sampai mau membantu gitu loh. Nah, kan gitu. Jadi untuk bantuan ke Ethiopia gitu-gitu dulu, Mas. Nah, tapi sekarang ya kita tercengang juga, Mas, lihat YouTube itu sekarang. Berita-berita itu perkembangannya luar biasa, Mas. Nah, jadi saya lihat itu sekarang itu kan cerita dulu, Mas. Nah, kalau cerita sejarah Abisinia ini, Ethiopia ini kan, Mas. Nah, dulu kan
kata orang juga Hawa juga dari situ kan Mas. Siti Hawa apa kan, makanya gen pertama juga dari situ. Kemudian ada lagi cerita kopi juga dari situ Mas. Iya Pak, terkenal sekarang ini kopi Ethiopia. Itu memang aslinya dari situ. Itu dari cerita awak manusia tadi. Kemudian dari dulu terkenal tadi itu yang sampaikan itu. Kemudian dulu ada namanya macam kaisar atau apa gitu. Haile Selassie namanya Mas itu. Diktator juga itu terkenal juga itu. Terus di samping ini Mas, di samping kekeringan, di samping kelaparan, juga berita itu perang juga sering gitu Mas. Nah, karena kompleks Mas jadi permasalahannya. Ya kan. Perang dengan dulu satu negara itu Eritrea itu Mas. Caranya. Kemudian dengan ke utaranya Mesir atau apa kan gitu. Jadi konflik itu ya memperparah itu tadi pertanian zaman dulu. Nah, kemudian terakhir ini terkenal lagi Mas itu ya pertaniannya. Apalagi Perdana Menterinya pada beberapa tahun yang lalu menerima hadiah Nobel pula itu Mas. Si AB Ahmed Ali itu menerima hadiah Nobel. Tambah terkenal juga kan gitu. Karena di samping meredakan konflik-konflik juga membawa ekonomi Ethiopia ini pada taraf yang lebih maju. Beberapa dekade tahun terakhir ini pertumbuhan ekonominya di atas 10% Mas. Nah, gitu. Nah, sehingga beda bayangan dulu yang sampean ceritakan itu tadi itu dengan sekarang gitu. Nah, mungkin ini kalau ada waktu nanti saya lihat-lihat YouTube tentang YouTube ya. Dibandingkan zaman dulu ya tahun 83 dengan sekarang. Karena apa Mas? Lihat perkembangan itu juga sekarang pabrik Indomie orang Indonesia juga ada di Addis Ababa. Iya, Pak. Iklim investasinya juga udah bagus ya. Itu tadi Mas, udah berbeda ceritanya. Terus pabrik Indonesia sabun juga ada di situ. Nah, jadi investasi juga mengalir ke negara, jadi beda. Nah, itu. Kemudian di pertaniannya yang akan kita bahas ya Mas, itu setiap tahunnya tinggi sekitar 7% Mas pertumbuhannya. Nah, kan luar biasa. Sehingga ini Mas ya, sehingga menempatkan Ethiopia pada produsen pangan di dunia Mas. Nah, itu kira-kira di posisi 12 besar produsen pangan Mas. Sangat besar ya Pak ya. Iya, nomor 12 di dunia loh Mas. Ya, yang diproduksi apa? Gandum, sorghum, itu kopi, kemudian yang lain-lain. Ya, posisinya ya di ranking-ranking besar gitu Mas. Padahal dulu kelaparan kan gitu ya. Sekarang pertumbuhan ekonominya itu. Salah satu kuncinya adalah Mas, yaitu ya ini yang kita bicarakan adalah memanfaatkan teknologi Mas. Teknologi. Pemanfaatan teknologi canggihnya itu. Sehingga ada tanaman yang karena sering kering kan Mas, itu menggunakan bibit unggul yang tahan kekeringan dan tahan hama. Kemudian menggunakan drip irrigation yang efisien air. Kemudian ada menggunakan teknologi menyerap udara yang tipis ini menjadi air sehingga bisa dimanfaatkan penduduk sama pertanian. Nah, itu teknologi. Kemudian produksi pertanian dikerjakan oleh rakyatnya gitu. Itu yang cerita sukses mereka Mas. Dan itu sekarang kita lihat orang Indonesia juga mulai aktif begitu loh. Itu tadi yang saya omongkan pertama itu, membentuk komunitas, melakukan riset sendiri ke sana kemari, mencari yang terbaik, bibit terbaik, sehingga teknologi itu cepat termanfaatkan. Memacu, jadi zaman sekarang ada itu mudah sekali transfer teknologi Mas. Nah itulah penerapan teknologinya jadi semakin cepat. Di daerah-daerah membentuk ini komunitas padi, komunitas petani, porang, ada lagi komunitas pisang, cabai dan sebagainya, sehingga semua akan berjalan dengan
begitu cepatnya. Beda dengan zaman dulu yang kita terkungkung, tidak tahu teknologi, tidak tahu berkomunitas, kira-kira kan gitu. Nah, itu yang menurut saya ke depan juga semakin bagus. Kita berkaca pada salah satu contoh tadi, Ethiopia. Kalau di Cina juga agak demikian, Mas. Dulu Cina juga belum begitu maju gitu. Dulu tahun 60-an masih agraris juga gitu. Tapi sekarang juga sudah itu pemanfaatan salah satunya teknologi itu. Gurun-gurun juga dibikin untuk pertanian gitu. Bisa dengan teknologi, bolak-balik teknologi. Iya, kuncinya di teknologi ya, Pak. Salah satunya ya teknologinya. Jadi kalau kita harusnya tidak mengeluh karena di Ethiopia, Cina itu daerah yang marginalnya lebih banyak gitu, Mas. Nah, kita kan nggak pala kali sebetulnya, masih itulah ya kan. Ya paling di NTT di mana savana atau apa kan, itu pun masih ada pohon-pohon ya kan gitu. Nah, ini gurun aja dicoba, nah bisa. Dan orang-orang Indonesia pernah juga Mas mencoba ya di gurun-gurun ini juga mampu ditanam. Artinya teknologi Indonesia juga ada, sebenarnya tinggal genjot sana sini gitu Mas. Nah itulah gambaran optimis kita tentang Indonesia. Nah, mantap. Ya, apalagi Mas itu. Iya Pak. Udah cukup ini Pak, udah cukup membuka wawasan kita. Apalagi tadi saya terkesima dengan cerita Ethiopia yang sekarang ya. Jadi penasaran ini mau buka YouTube-nya. Iya, ya itulah itu perubahannya. Dan anggapannya dulu gitu, dan sekarang memang untuk daerah-daerah tertentu juga sudah hijau, Mas. Iya, hijau. Jadi memang itu luas. Populasinya kan sekitar 90-an juta orang, dan geografisnya beda-beda. Karena Addis Abeba juga di daerah dataran tinggi sebetulnya. Gitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas inspirasi di pagi hari ini, Pak. Ya, semoga semakin memberikan semangat bagi para pelaku petani dan memajukan pertanian di Indonesia ini. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.